pembacaan kitab kita hari ini diambil dari Yosua pasal 10 ayat 16 sampai 27. Yosua pasal 10 ayat 16. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam goa di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepada Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Demikian firman Allah. Renungan hari ini bertemakan jangan lengah. Tetapi kamu janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Yosua 10 ayat 19. Final Liga Champions 1998-1999 menjadi pertandingan yang sulit dilupakan oleh pendukung Manchester United dan Bayern Munchen. Waktu pertandingan normal 90 menit sudah berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Bayern Munchen. Para pendukung Bayern Munchen sudah bersiap merayakan kemenangan tim kesayangannya. Waktu tersisa 3 menit untuk injury time. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat peluit akhir ditiup oleh wasit, para pendukung Manchester United lah yang bersorak merayakan kemenangan. Ya, Manchester United menang dengan skor 2-1 setelah dua pemainnya, Sheringham dan Solskjaer, menjebol gawang Bayern Munchen di 3 menit terakhir. Kisah tersebut menyadarkan kita untuk tidak lengah terhadap segala tantangan yang ada di hadapan kita. Mungkin saja kemenangan sudah di depan mata, tetapi hal itu masih bisa hilang jika kita lengah. Inilah yang diperingatkan Yosua kepada orang-orang Israel dalam pertempuran di Gibeon. 5 raja Kanaan sudah pergi dari istananya dan bersembunyi di gua.
Di atas kertas mereka sudah menang. Namun, Yosua tidak jemawa. Ia meminta orang-orang Israel tidak berhenti menyerang hingga mereka bisa menduduki tanah perjanjian. Peringatan Yosua juga ditujukan kepada kita yang di atas kertas sudah meraih kemenangan melalui peristiwa Paskah. Kebangkitan Kristus semestinya tidak membuat kita menjadi lengah dan bisa berbuat semaunya. Jangan berhenti melakukan kehendaknya, agar sesama dan dunia turut merasakan kemenangan yang kita imani. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada keluarga kami di hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas karya-Mu yang begitu besar di dalam hidup keluarga kami. Kami mohon bimbing dan berkati kami untuk hidup di jalan-Mu saja. Ya Bapa, jika Engkau mengizinkan aku menjadi seorang pemimpin, jadikanlah aku pemimpin yang takut akan Engkau dan bijaksana seperti Raja Salomo. Namun tetapi, kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Tuhan, tolong sembuhkan hatiku yang sedang mengalami sakit atau isoma. Penuhi aku dengan kedamaian dan sukacita yang aku tahu hanya bisa datang dari diri-Mu saja. Selama masa sulit ini, berjalanlah di sampingku selama perjalananku menuju penyembuhan dan pemulihan yang aku tahu hanya mungkin melalui kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga bersahati menaikkan doa-doa kami Tuhan untuk gereja. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, para aktivis yang boleh mengambil bagian di dalam bidang-bidang pelayanan di gereja. Kami berdoa biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang sungguh rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Hati yang Tuhan senantiasa baharui, sehingga kami setia di dalam panggilan kami untuk melayani Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap program-program yang disusun di masing-masing komisi atau badan kategorial. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap para pengurus di dalam mengupayakan yang terbaik, sehingga melalui program-program tersebut boleh berdampak di dalam pertumbuhan iman setiap kami, jemaat Tuhan di GKI Perumnas. Kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dan karakter kami semakin dibentuk tiap-tiap hari semakin serupa seperti Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelaksanaan ibadah baik secara onsite maupun online. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, dan biarlah setiap penyelenggaraan ibadah, baik ibadah umum, kebaktian di masing-masing komisi atau badan kategorial boleh berjalan dengan lancar. Setiap pengurus maupun setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan tersebut boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Karena apa yang kami kerjakan sungguh Tuhan, itu boleh Tuhan pakai semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami juga ingin menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan, sertailah pemerintah kami sehingga setiap orang yang ada di dalamnya boleh melayani dengan sepenuh hati untuk kebaikan bersama, juga untuk kemajuan bangsa dan negara kami.
Juga kami berdoa Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, juga semua menteri kabinet yang terlibat di dalam pemerintahan kami, supaya Engkau pakai mereka semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa berkat bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk percepatan vaksinasi booster Tuhan, sehingga boleh merata ke setiap warga negara, sehingga mereka juga boleh mendapat kesempatan mendapatkan imun yang baik dan terhindar dari COVID-19. Tuhan, pulihkanlah kami semua sehingga kehidupan kami boleh kembali normal. Kami juga berdoa biarlah kesejahteraan perekonomian boleh dirasakan oleh semua masyarakat ya Tuhan. Berkatilah juga situasi politik negara kami, untuk semua pergumulannya, kiranya Engkau juga membukakan jalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.